Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Untuk video kali ini Madia hanya menampilkan satu argumen satu video yang di-upload oleh PS Sarah ini. Saya tidak tahu apakah ini aliran dari kebanyakan dari ajaran pengikut Paulus ini, umat terjemahan ini, atau yang bagaimana. Nanti saudara-saudaraku menilai ya. Ini artinya begini, artinya ajaran Kristen ini terpecah-pecah dalam memahami Tuhannya. Ya, ini pembuktian bahwa mereka juga terpecah-pecah dalam memahami Tuhan. Urusan Tuhan saja sejak zaman 2000 tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar-kelar. Mereka mengenal Tuhannya tuh belum kelar-kelar. Oleh karena itu, mari kita simak saja ya. Langsung saja sambil kita ikutin ini orang bagaimana mereka saling sesat menyesatkan antar satu dengan yang lainnya. Beda dengan Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara mereka saja sudah saling bingung Tuhannya itu, apalagi sok-sokan mereka mendatangi Islam untuk menyebarkan ajaran mereka. Sesama mereka saja seperti ini. Mari kita simak ya. Di channel Piong 77 bahkan Deking Gadas itu ada di situ, Gracia Pelo, mereka bilang ya itu Anas itu beda ajaran setan, itu orang yang menumpang di dalam terus tenang, gak layak itu, jangan pakai Alkitab, gak usah sebut-sebut Yesus, yang kalian ajarkan Yesus yang main, gak usah pakai Alkitab. Kau bukan kami, siapa kau? Kau aja menolak bapak gereja itu murid-murid para rasul. Ini gak ada bedanya saudara. Tapi Yesus katakan apa? Tapi Yesus kata Yesus, jangan kau cegah dia. Jangan kau cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Perhatikan saudara, makanya saya katakan, terlepas doktrinmu apa, karena doktrin itu tentang bagaimana cara seseorang untuk mengenal Tuhannya. Ya apapun itu, ya udah lakukan yang menurutku benar. Makanya berkali-kali saya bilang, lakukan. Kalau kau merasa benar, kalau kau pengajaranmu merasa pengajaranmu yang paling benar, maha benar, kerjakan bagianmu. Dan kami kerjakan bagian kami, gak ada urusannya denganmu. Ya, kita sudah bisa lihat ya. Kita tidak perlu ya, kita cukup tersenyum selaku orang Islam, cukup tersenyum. Bagaimana Anda mau menjadi murtad ya, keluar dalam Islam. Sedangkan bila Anda masuk ke ajaran mereka, Anda juga siap bertarung dengan ajaran mereka itu mana yang benar, mana yang salah, antara oneness atau Tritunggal. Nah, ini sebagai gambaran kepada orang-orang Muslim yang kira-kira ada berniat murtad, ya Anda nanti siap-siap saja. Anda akan berhadapan dengan dua masalah di dalam intern mereka sendiri, antara oneness dengan Tritunggal. Nah, ini buktinya, ini pembuktiannya orang dari oneness saling menyesatkan antara mereka. Jadi Anda rugi kalau Anda menjadi murtad, keluar dari Islam, tapi Anda sendiri nanti berhadapan dengan posisi di ajaran Anda. Apabila Anda memeluk ajaran seperti ini, Anda siap-siap saja seperti ini gambarannya. Mana yang benar, Tuhan saja mereka belum tahu ya. Tuhan saja mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Boro-boro Anda mau membela agama mereka, Tuhannya saja mereka belum tahu. Ini pembuktian. Ini keluar dari mulut orang yang golongan oneness. Nanti mari tampilkan juga dari Tritunggal. Mari kita simak kembali ya. Ini pesan Tuhan keras saudara. Jadi kalau ada saudara mendengar ada orang begitu mengklaim dirinya, dia paling layak dan orang lain tidak layak karena bukan bagian dia, tidak sama dengan dia, tidak satu doktrin dengan dia, percayalah, itu dari setan. Ini pesan Tuhan, ini firman Tuhan saudara. Bukan kata saya, bukan tafsir saya. Nah, coba ya, bayangkan dia sudah berani mengklaim itu kata setan, itu dari setan. Nah, itu artinya dia saling menghujat. Tentunya yang dihujatnya apa? Orang Tritunggal.
Nah, ini artinya bagaimana? Ajaran mereka aja belum klop ini. Mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana dia mau menyebarkan agama ke Islam, ke orang Islam kalau sama mereka aja saling bergaduh. Sudah 2000 tahun urusan Tuhan belum kelar-kelar. Mari kita simak kembali ya. Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya dan ingin saya sampaikan kepada saudara. Jangan cegah. Karena ketika kami memberitakan Injil, yang kami beritakan adalah tentang Yesus Tuhan dan ada orang yang diselamatkan. Tidak mungkin kami menghujat Tuhan seperti tuduhan-tuduhan kalian yang bodoh itu. Kau menghujat Tritunggal, sejak kapan kami menghujatnya? Sejak kapan kami menghujat Bapa, Anak, Roh Kudus? Karena bagi kami, Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus. Hanya karena satu orang yang kerasukan setan, kalian ikuti tanpa kalian tahu. Makanya kalau tidak tahu, belajar. Belajar. Bagaimana caranya belajar? Alami Tuhan. Makanya berkali-kali saya bilang, alami Tuhan. Bagaimana saudara-saudaraku ya? Ini gambaran di ajaran mereka saja belum kelar. Urusan Tuhan, kembali lagi poinnya, sudah 2000 tahun lebih konsep Tuhan di ajaran mereka belum jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Ini buktinya. Dari oneness begini, dari Tritunggal begini. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk datang dari ajaran Islam yang menjadi murtad, kan aneh. Apa yang dicari gitu loh. Di konsep Tuhannya saja mereka belum kelar ini. Tiba-tiba kalau ada orang Islam yang jadi murtad hanya gara-gara duit, gara-gara benda atau pasangan. Nah, ini sangat rendah sekali di rentalnya. Dia akan berhadapan dalam hal ini gitu loh. Menghadapi Tritunggal, oneness, Yahuwah, dan seksi-seksi yang lain. Nah, ini gambaran kepada umat Islam, waspada gitu loh. Ya, sadar diri, kuatkan iman. Dalam Islam sudah jelas tauhid ya. Nah, ini dalam posisi seperti ini kan sudah cukup jelas. Bagaimana konsep ketuhanan mereka itu belum kelar-kelar sejak 2000 tahun yang lalu gitu loh. Kita lanjut ya. Tapi begitu pun yang herannya adalah orang-orang yang kerasukan setan ini ya. Selalu bilang sesat. Masa saya suruh alami Tuhan, kita suruh alami Tuhan itu katanya sesat. Jadi maksudnya alami setan gitu, seperti dia. Ini pesan Tuhan saudara. Bertobat. Jika engkau yang hari ini mendengarkan saya, mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobat. Ini firman Tuhan. Ini pesan Tuhan hari ini. Kata hari ini. Jangan kau cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat namaku. Iya, karena ketika kita mengusir setan demi nama Yesus, dalam nama Yesus, kau pikir itu kuasamu yang mengusir setan? Kau kira itu kekuatanmu? Bukan, Yesus yang mengerjakannya. Ketika kau melakukan kesembuhan, dalam nama Yesus engkau sembuh dan ada orang yang disembuhkan. Apa kau rasa itu kau hebat? Apa kau rasa itu kekuatanmu? Apa kau rasa itu kemampuanmu? Bukan. Tetapi Yesus yang melakukannya. Ketika kau menyampaikan Injil, memberitakan Yesus itu Tuhan, lalu ada yang bertobat diselamatkan. Oke, haleluya, terima kasih Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau pikir itu karena kehebatanmu? Kau pikir dia bisa meninggalkan agamanya yang lama ataupun kebudayaan yang lama, lalu kemudian menerima Tuhan Yesus, lalu kau pikir kau hebat? Bukan. Karena bagaimana ini dari PSA ya? Ini hak dia, urusan agama dia sih masing-masing. Kita hanya sebagai muslim mendapatkan gambaran ya. Mendapat gambaran itu kalau dia masalah bla bla urusan itu intern agama mereka. Kita selaku muslim cukup tersenyum bahwa ternyata di ajaran mereka itu konsep Tuhannya itu belum jelas. Sudah 2000 tahun sejak dulu. Ini yang kita pegang. Jadi kalau ada orang yang murtad, itu ya apa yang diharap gitu loh. Apa yang diharap, dia siap mempertahankan apa dulu? Tritunggal atau oneness atau Yehuwah atau yang lain-lain, Trinisme dan yang lain. Nah, ini berarti Tuhannya belum kelar urusannya, belum jelas gitu loh, mana yang benar. Ini buktinya, pembuktiannya ya. Kita lanjut. Yesus yang mengerjakannya, karena firman Tuhan menuliskan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menariknya. Jadi jangan merasa hebat saudara.
Kau anggarkan teologi, kau anggarkan tafsirmu, sampai kau melupakan Yesus itu Tuhan. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau alami sekarang, hey, hello, itu ya, kau lihat, kau ingat, kau perhatikan, raja-raja zaman dulu, bahkan orang-orang hebat zaman dulu, ujung-ujungnya mati. Kau pikir pangkatmu itu udah hebat, kau pikir gelarmu itu udah hebat. Lalu Yesus lanjutkan lagi, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Apa maksudnya tidak melawan kita? Itu bukan karena berbeda doktrin, bukan. Tetapi barang siapa yang tidak melawan Kristus, siapa yang tidak menyangkal Kristus, siapa yang tidak mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, yang bukan mengatakan demikian, itu teman kita selama dia mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, juru selamat satu-satunya. Itu kawan kita, itu ada di pihak kita, dia bukan lawan kita. Jangan bodoh, goblok semuanya. Coba lihat bagaimana hujatan umat-umat terjemahan ini ya. Umat-umat terjemahan pengikut Paulus ini ya menghujat. Coba Anda lihat. Ini kan gambaran dari sifat mereka ya. Dalam Islam tidak ada seperti ini, berkata-kata kotor, jorok, bodoh, min-min seperti ini. Ini coba gambaran nih. Ini tidak tahu aliran dari mana. Kalau dia menilai sih ini dari Wanes ini. Ini gambaran sifat yang tidak baik, jangan ditiru. Berkata-kata kotor, bahkan menyumpahin saudaranya sendiri dari aliran dia, agama dia sendiri. Coba kita lihat kembali ya. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan tentang aku, kata Tuhan. Jangan kau adalah orang-orang yang binasa. Jangan sampai kau adalah orang-orang yang dibinasakan. Apa yang saya sampaikan ini pesan Tuhan hari ini. Firman Tuhan, saya tidak pernah punya konsep untuk ini. Karena saya pun mau perjalanan kembali ke rumah saya lagi di luar kota. Tapi Tuhan katakan, sampaikan. Perhatikan saudara, jangan gara-gara doktrin, jangan hanya karena orang-orang, manusia-manusia yang dipakai setan tanpa kau sadari kau mengikuti jalan setan. Makanya saya selalu katakan, alami Tuhan itu sendiri. Alami Tuhan. Alami Tuhan itu sendiri. Tuhan yang sesungguhnya. Dan baca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu secara penuh, karena bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang Alkitab, itu bicara tentang pribadi Tuhan, bicara tentang isi hati Tuhan. Ini kalau nggak pernah menghabiskan waktu bersama Tuhan, sok-sok tahu tentang Tuhan. Coba lihat, kembali dia menghujat ya, menjelek-jelekan, berkata-kata tidak baik. Ini gambarannya sifat mereka ya. Mari kita lanjut kembali. Thank you, Nomi. Yesus katakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Siapa yang masih mengaku, yang tetap mengaku, yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, itu artinya dia di pihak kita. Dia di pihak kita, jangan mau ditipu iblis. Ini pekerjaan setan, saudara. Ini sudah dekat dengan kesudahannya. Dan setan sangat takut sekali kalau Yesus itu datang. Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, dia artinya akan siap-siap dihukum, dilemparkan ke api neraka, dan setan tidak mau itu. Dan ketika engkau melakukan ini yang kau lakukan sekarang, saudara, ya, langsung saja saya sebut engkau penganut Tritunggal, atau apapun engkau, cuma karena beda doktrin, atau siapapun. Nah, kita
lihat ya, dengarkan ya. Ini dari mulut dari PS Sarah sendiri yang berbicara diarahkan kepada penganut Tritunggal. Nah, ini artinya sejak 2000 tahun yang lalu konsep Tuhan di ajaran Kristen ini belum kelar-kelar urusannya. Boro-boro menyiarkan ajaran mereka, boro-boro mereka mencari domba-domba yang lain. Ya, ini dalam konsep mereka saja belum kelar Tuhannya. Bagaimana dia mau mencari mengajarkan ajaran itu ke agama lain? Ya, bagaimana? Ini pembuktiannya. Oneness menghujat kepada Tritunggal, Tritunggal menghujat sebaliknya. Ini banyak video yang belum Madia posting aja, nanti Madia akan postingkan. Kita lanjut. Artinya kau sedang mengikuti pekerjaan setan, rencana setan. Tetapi jika engkau mengaku bahwa engkau adalah pengikut Kristus, engkau mencintai Yesus Tuhan, artinya engkau akan sangat rindu Tuhan segera datang, dan engkau akan melakukan tugasmu secara cepat. Engkau akan mempercepat kedatangan Tuhan. Caranya bagaimana? Bersatu dan beritakan Injil. Jadi saudara, kalau saya melihat tentang kejadian ini, saya bangga. Walaupun kalian mungkin menghujat, saya terus terang saudara, saya pun tidak sepaham dengan Paul Zhang. Jujur, beberapa waktu yang lalu jika ada yang mengikuti saya ada di grup WhatsApp-nya, saya komplain ketika dia live streaming di Zoom-nya tentang apa yang saya rasa tanda kutip difitnahkan tentang iman kami. Kami tidak mempercayai bahwa Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus Allah, tapi satu, yaitu dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan iman kami, tapi dia pernah mengatakan demikian. Di situ saya bilang saya akan bawa ini untuk klarifikasi. Ya, coba ya. Belum kelar, urusan Tuhan belum kelar. Ini sudah 2000 tahun lebih, urusan Tuhan aja sejak dulu. Paul Zhang, ya yang disebut-sebutnya ini, orang-orang Tritunggal, Oneness, belum kelar ini. Gimana kita lihat? Beberapa teman-teman bilang, telepon aja. Saya malas saudara, saya malas rame, saya malas berdebat. Banyak hal tentang hal itu ketika saya di situ, saya merasa saya udah dia beda. Kenapa dia begitu? Ada pertanyaan di hati saya. Tetapi ketika dia apapun yang dia lakukan, apakah pernah saya mengata-ngatai dia? Tidak pernah. Cari di channel saya dan dia pun tahu hubungan saya pun masih baik sampai hari ini dengan orang-orang di situ. Apa pernah saya mengatakan ini ajaran Paul Zhang apa begini? Enggak. Karena saya tidak ada urusan di bagian itu. Itu urusannya Tuhan yang mengatakan, kau itu sesat, ajaran sesat, kau sana. Kau benar-benar, kau sana. Itu bukan bagian saya, enggak urusan saya itu. Urusannya sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Selama dia masih memberitakan Injil dan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, dia bukan lawan saya. Walaupun dia mengatakan sesuatu yang berbeda, yang itu bukan saya, itu bukan kami, itu bukan iman kami. Kami tidak pernah mempercayai Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi satu pribadi. Itu bukan iman kami. Tapi iman kami Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu pribadi dalam pribadi tunggal Tuhan Yesus Kristus. Itu. Tapi apa yang saya lakukan sekarang? Bersatu, saudara. Kan bingung kan? Ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang mengatakan Oneness. Nah, kalau dalam ini mengatakan satu pribadi dalam tiga itu. Ada yang mengatakan tiga pribadi dalam satu. Kan aneh-aneh nih. Sembahannya ini kan aneh-aneh sudah. Konsepnya kan beda-beda. Bagaimana dia mau menyebarkan agama kerajaan Islam, mau memurtadkan umat Islam, kalau konsep Tuhannya saja dalam hal ini aneh-aneh, sudah berbeda-beda gitu loh. Maksudnya aneh-aneh berbeda-beda. Ada yang Tritunggal, ada Oneness. Mana yang benar ajarannya? Nah, ini gambaran kepada kita umat Islam, jangan sampai terpengaruh orang-orang yang seperti ini. Ya, kecuali dia pingin materi saja palingan, mengharapkan sesuatu yang dunia, itu bisa jadi murtad orang ya. Tapi kalau dalam posisi ini sangat rendah sekali konsepnya, belum kelar-kelar urusannya. Urusan Tuhan sudah 2000 tahun belum kelar-kelar sampai sekarang ini orang ya. Ini yang Tuhan mau. Nah, ayat 41.
kepadamu. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi saudara, ketika engkau melakukan sesuatu kebaikan kepada siapapun yang bernama hamba Tuhan, mau hamba Tuhan itu dia bejat, mau dia hamba Tuhan itu entah seperti apa pelayanannya yang kau tahu dan kau rasa dia tidak benar, tetapi ketika engkau memberikan dia pun minum, atau dia kamu baikin, kamu tetap baik, kamu tidak membantah dia, kamu gak kehilangan upahmu, saudara. Tetapi ini orang-orang yang kebanyakan ketika ada orang duduk dengan hamba Tuhan yang lain yang dianggap sesat bagi dia, lalu orang yang duduk dengan dia sesat. Begitu juga ketika ada orang yang mungkin join dengan live streaming saya, ataupun join dengan live streaming Pastor Joshua Teu, atau kepada siapapun yang kita lagi duduk bareng, katanya, hei kau sesat, kau salah duduk. Siapa engkau yang hari ini melakukan itu? Kau cek dirimu. Bukan kata saya, ini firman Tuhan. Ketika engkau berbuat baik, karena apa? Hamba Tuhan itu, mau kau katakan dia tidak layak hamba Tuhan, dia sekolah di mana, bukan kau yang menentukan. Karena bicara soal hamba Tuhan itu adalah dia pelaku firman. Bayangkan ya, sampai sebegini ajarannya. Saya itu nggak tahu mana yang benar ini, Tritunggal, Oneness, Saksi Yehova, dan lain-lain. Tapi kita selaku umat Islam sudah tahu bahwa sebenarnya di antara mereka urusan Tuhan saja belum kelar. Jadi kalau mereka sok-sokan menyebarkan agama ke Islam, jauh sekali ya. Dalam Islam sudah jelas tauhid, konsepnya sudah tauhid, sudah kelar urusan Tuhan sejak 1400 tahun yang lalu, sejak Nabi Muhammad sudah kelar. Oke? Dan dia pertama dia tahu firman, dia melakukannya, dan dia mengasihi Kristus Yesus Tuhan. Jadi bukan gelar pendeta itu gelar manusia, hamba Tuhan itu Tuhan yang tahu kau melakukan atau enggak. Kau mungkin bisa, kelihatannya kau melakukan khotbah hebat, tetapi di rumahmu kau kerja, kau memukul istrimu, gosip sana gosip sini, ngatain orang di sana, ngatain orang di sini. Kau melayani Tuhan hebat di mimbar, mungkin oh haleluya, kau memuji Tuhan, WL worship leader yang luar biasa. Tetapi di kantormu kau korupsi hebat. Karena itu tentang kau berlaku atau bukan kau yang mengukurnya, saudara. Tuhan. Jadi yang melayakkan dia layak jadi hamba Tuhan atau bukan kau yang melayakkannya. Bertobat. Ketika itu adalah engkau. Ini firman Tuhan, bukan firman saya. Ketika ada orang-orang yang pengikut Kristus, ini bukan cuma hamba Tuhan, saudara. Ini bukan cuma bicara soal orang hamba Tuhan, tetapi pengikut Kristus. Sekalipun dia tidak sepaham denganmu, sekalipun doktrinnya beda denganmu, tetapi ketika engkau memberi dia minum saja, minum hal sepele, saudara, yang aduh saudara, nyalain keran juga, air keran itu bisa diminum. Jika terpaksa, banyak juga air keran yang bisa diminum. Itu aja secangkir loh, apalah. Kalau di ruang makan, di restoran, saya nggak tahu kalau misalnya di mana-mana. Tapi yang saya tahu beberapa tempat, itu gratis air minum. Tapi itulah Tuhan kasih tahu, Yesus kasih tahu, saudara. Hanya kau kasih minum air secangkir aja, kau nggak kehilangan upahmu. Ini orang, oh rugi banget, ntar kau dikatain sesat. Dan ketika ada orang yang duduk bareng, lalu bilang, hei kau sesat, kau salah duduk. Jelas ya, di sini kan sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh PS Sarah ini. Dia juga mencoba untuk menyinggung dengan ajaran Tritunggal tadi, dengan omongan-omongannya. Ya, kita lanjut. Ketika kau salah duduk, jangan heran kau ketika kau ditinggalkan semua orang. Ada begitu, saudara. Ada yang sharing pada saya, cuman karena dia duduk bersama dengan kita, lalu datang WhatsApp ke dia, diancam demikian. Ini pesan Tuhan hari ini. Saya tidak akan berlama lagi. Oke, kita simpulkan
simpulkan dulu ya. Ini artinya bagaimana kita selaku umat Islam melihat dari argumen yang diupload oleh PS Sarah ini, di mana salah satu ini adalah salah satu penganut doktrin oneness ya, yang mana kita bisa dengar sendiri dia sudah menyinggung kepada Tritunggal. Tritunggal juga ada yang menyinggung oneness. Jadi mereka ini saling gimana gitu loh. Tuhan ini bukan masalah sepele, ini masalah Tuhan. Mana yang benar, mana yang salah dalam ajaran keyakinan mereka gitu loh. Apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu nabi, rasul, atau bagaimana gitu loh. Karena dalam posisi ini ada juga Tuhan lain, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Nah, ini mereka bingung ini. Oleh karena itu mereka saling mencoba untuk mencari pengaruh dalam hal ini. Nah, ini yang dikatakan, yang disampaikan oleh PS Sarah ini. Kita selaku muslim ya cukup tersenyum aja. Mengapa ini sampai diposting ke media tampilkan? Ini gambaran jangan sampai kita selaku umat Islam ini ya terpengaruh. Mana seolah-olah ajaran mereka itu benar. Buktinya mereka sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun ajaran mereka ini sampai sekarang Tuhannya masih berkaisan ini. Saling sesat menyesatkan, belum kelar urusannya. Nah, ini apakah Anda mau masuk ajaran seperti ini? Tuhannya saja belum kelar urusannya. Saling sesat menyesatkan, saling begaduh. Urusan Tuhan bukan urusan yang luar, urusan sepele, sekunder. Nah, ini hal pokok. Nah, ini terjadi. Oke, ini saja ya yang media bisa